Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji tema keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebentar lagi akan tiba. Kaum muslimin di seluruh dunia antusias menyambut kedatangan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di sisi Allah dan bulan yang penuh berkah serta banyak kemuliaan dan keutamaan-keutamaannya. Maka pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membahas keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan puasa. Jadi bulan Ramadan adalah bulan puasa. Dipilihnya bulan Ramadan menjadi bulan puasa. Ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana
diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan perintah untuk berpuasa. Ayat ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan perintah untuk berpuasa. Dan puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan dan juga menunjukkan keutamaan umat Islam yang kewajiban berpuasa bagi umat Islam dikumpulkan pada bulan Ramadan. Sedangkan umat-umat terdahulu tidak memiliki ibadah puasa 1 bulan penuh. Jadi orang-orang Nasrani tidak menentukan sekiranya puasa Ramadan 1 bulan penuh ada di dalam kitab apa? Injil, maka orang-orang Nasrani juga ikut berpuasa pada bulan Ramadan. Demikian pula orang-orang Yahudi. Sekiranya berpuasa Ramadan 1 bulan penuh ada di dalam kitab Taurat, maka mereka pun akan merindukan bulan Ramadan seperti umat Islam merindukannya. Jadi umat-umat terdahulu tidak diwajibkan berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Akan tetapi mereka diwajibkan berpuasa apa ya, Ikhwan? 3 hari dalam 1 bulan. Puasa 3 hari dari setiap bulan. Jadi puasa yang diwajibkan kepada umat-umat terdahulu adalah puasa 3 hari setiap bulan. Jadi umat-umat terdahulu wajib puasa, wajibnya puasa bagi mereka adalah wajib berpuasa 3 hari setiap bulan. Jadi mereka berpuasa di bulan Ramadan cuma 3 hari. Dan berpuasa setiap bulan cuma 3 hari. Ini menunjukkan keutamaan umat Islam dan juga menunjukkan keutamaan bulan Ramadan, yaitu bulan puasa 1 bulan penuh yang Allah wajibkan kepada umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini semua menunjukkan bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan puasa. Jadi keutamaan yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan puasa. Yang kedua, keutamaan yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan Qiyamul Lail. Bulan Ramadan adalah bulan Qiyamul Lail. Artinya Qiyamul Lail berjamaah setiap hari hanya disyariatkan di bulan Ramadan. Artinya Qiyamul Lail atau sholat tahajud atau sholat tarawih yang dikerjakan secara berjamaah hanya disyariatkan
pada bulan Ramadan. Adapun qiyamul lail di luar bulan Ramadan secara berjamaah jika dijadwalkan, jika ditentukan, jika dikhususkan, maka ini perkara yang bid'ah. Contohnya qiyamul lail pada malam nisfus Sya'ban, atau qiyamul lail pada malam terakhir dari tahun Hijriah, menyambut tahun baru Hijriah. Marilah kita sambut dengan qiyamul lail berjamaah. Ini perkara yang bid'ah, tidak dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi qiyamul lail berjamaah di bulan Ramadan setiap hari disyariatkan, karena bulan ini adalah bulan qiyamul lail. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang mengerjakan qiyamul Ramadan, qiyamul lail, salat tarawih karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yanusarifa kutiba lahu qiyamul lailatin kamilah." Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, ditulis baginya pahala sholat 1 malam penuh. Ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan, yaitu bulan qiyamul lail. Artinya sholat malam disyariatkan berjamaah setiap hari, hanya pada bulan Ramadan. Terus ada pertanyaan, apakah dibolehkan sholat tahajud berjamaah di luar bulan Ramadan? Jawabannya boleh jika kadang-kadang dan tidak dijadwalkan. Jawabannya boleh jika dikerjakan kadang-kadang, artinya secara kebetulan, dan tidak dijadwalkan. Jadi sekiranya dijadwalkan setiap awal bulan Hijriah, mari kita mulai berjamaah, otomatis ini sudah dijadwalkan, jadinya menyelisihi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu taala a'lam. Kemudian keutamaan berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk serta pembeda. Ayat ini menjelaskan bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan, yaitu bulan Al-Quran. Malaikat Jibril setiap malam bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril setiap malam dari bulan Ramadan. Jadi dipilihnya bulan Ramadan menjadi bulan tadarus Al-Quran. Ini menunjukkan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Al-Imam Malik rahimahullah, apabila datang bulan Ramadan, beliau meneliti hadis
Imam Malik itu setiap hari-harinya meneliti hadis. Apabila datang bulan Ramadan, beliau menutup hadisnya. Ini adalah bulan Al-Quran. Beliau berkata sekarang adalah bulan Al-Quran, maka beliau fokus memperbanyak membaca Al-Quran. Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu setiap hari menghatamkan Al-Quran. Jadi Uthman bin Affan setiap hari khatam sekali. Al-Imam Bukhari rahimahullah setiap hari menjelang berbuka puasa menghatamkan Al-Quran. Jadi apabila berbuka puasa, beliau berdoa buka puasa dan doa khataman Al-Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullah setiap hari menghatamkan 2 kali Al-Quran. Kenapa mereka kok seperti itu? Karena mereka hafalannya sangat kuat. Jadi Al-Quran seluruhnya bagi mereka seperti kita menghafalkan surat-surat pendek. Ini kita yang hafal Al-Quran masih susah payah murojaahnya. Ini menunjukkan lemahnya hafalan kita. Jadi kita yang hafal Al-Quran ini masih susah payah. Kita yang sholat malam, sholat panjang, susah payah mungkin murojaahnya 1 jam, 2 jam, 3 jam untuk sholat 1 juz. Imam Bukhari tidak pernah murojaah. Setiap hari menghatamkan Al-Quran. Setiap hari menghatamkan Al-Quran. Dan beliau kalau sholat tarawih 10 juz. Imam Bukhari kalau sholat tarawih bersama murid-muridnya sholat 10 juz. Jadi 3 hari khatam Al-Quran. Jadi kenapa demikian? Karena para ulama salaf mereka memahami bulan Ramadan adalah bulan apa? Al-Quran. Jadi adalah kita mengisi Ramadan kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi kalau kita khatam terus bacaannya lancar, khatam sekali saja 1 bulan penuh, ini masih kurang. Ini masih sangat kurang sekali bagi yang bacaannya lancar. Tapi bagi yang bacaannya tidak lancar, kalau khatam sekali sudah alhamdulillah. Tapi harus ditingkatkan lagi. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi perhatikan, ini faedah kita sampaikan berulang-ulang untuk memotivasi kita sendiri dan kepada ikhwah sekalian. Tatkala bulan Ramadan dipilih menjadi bulan Al-Quran, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Jadi kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia? Jawabannya karena bulan Ramadan dipilih menjadi bulan diturunkannya apa? Al-Quran. Artinya secara utuh, secara penuh diturunkan pada bulan Ramadan. Baru disampaikan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Demikian. Jadi tatkala bulan Ramadan dipilih menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di sisi Allah. Tatkala malam Lailatul Qadar dipilih menjadi malam diturunkannya Al-Quran, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia di sisi Allah. Tatkala malaikat Jibril tugasnya menyampaikan Al-Quran, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Nabi SAW ketika diberi mukjizat yang terbesarnya adalah Al-Quran, maka beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya para nabi dan para rasul. Kota Mekah dan kota Madinah menjadi kota suci, kota yang paling mulia, karena keduanya adalah kota diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi apabila kita ingin kemuliaan di sisi Allah, hendaklah kita yaitu dekat dengan Al-Quran, baik membacanya atau mengkajinya dan juga memperjuangkannya. Kembali kepada pembahasan keutamaan bulan Ramadan yang keberapa sekarang? Yang keempat. Bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Artinya sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan. Artinya semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat nanti, manusia yang paling dermawan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Dan disebutkan bahwasanya disyariatkannya zakat yaitu pada bulan Ramadan. Jadi syariat zakat diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, ini juga menunjukkan faedah bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Dan di antara sedekah yang dianjurkan yaitu memberi buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'im la yanqusu min ajri sha'im syai'un atau syai'an." Siapa yang memberi makan untuk orang-orang yang berpuasa, siapa yang memberi buka puasa untuk orang-orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Nah, di sini menjelaskan keutamaan bersedekah untuk buka puasa. Kemudian yaitu keutamaan yang berikutnya, yang kelima, bulan Ramadan adalah bulan umroh. Bulan Ramadan adalah bulan umroh. Artinya sebaik-baik umroh adalah umroh yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Jadi umroh yang paling banyak pahalanya, umroh yang paling yaitu afdal adalah umroh yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan umroh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersamaku, yaitu seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan faedah bulan Ramadan adalah bulan umrah. Kemudian yang keenam,
Yang keenam, bulan Ramadan adalah bulan jihad dan bersungguh-sungguh. Bulan Ramadan adalah bulan jihad dan bersungguh-sungguh. Perang Badar pada tahun kedua Hijriah terjadi pada bulan Ramadan. Jadi perang Badar pada tahun kedua Hijriah terjadi pada bulan Ramadan. Penaklukan kota Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan. Ini menunjukkan faedah bulan Ramadan adalah bulan jihad dan bersungguh-sungguh, bukan bulan malas-malasan dan tidur-tiduran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yunadi munadin kulla lailatin, ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyasy syarri aqsir." Dan setiap malam ada malaikat yang menyeru, "Wahai pencari kebaikan, sambutlah, semangatlah. Ini adalah bulan Ramadan, bulan bersungguh-sungguh. Dan wahai pencari keburukan, berhentilah. Ini adalah bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Berhentilah dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Jadi hadis ini menjelaskan anjuran bersungguh-sungguh dan bersemangat di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan jihad dan bulan bersungguh-sungguh, bukan bulan malas-malasan dan bukan pula bulan tidur-tiduran. Sebagian kaum muslimin salah kaprah memahami ucapan para khatib. Para khatib mengatakan tidurnya orang yang berpuasa bernilai apa? Ibadah. Ini benar atau tidak benar? Benar atau tidak benar? Tidak. Ini benar. Jadi karena orang yang berpuasa masih menyambung pahalanya. Tidurnya orang yang berpuasa bernilai ibadah puasa. Di saat tidur dia masih berpuasa, maka dia masih mendapatkan pahala apa? Puasa. Seperti itu. Bukan berarti tidurnya orang yang berpuasa bernilai ibadah, berarti bagi orang yang berpuasa dianjurkan memperbanyak tidur. Bukan seperti itu. Maka di Arab ya, di Indonesia ini mungkin ada tapi tidak seperti di Arab. Di Arab itu kalau di bulan Ramadan mereka habis sholat isya bergadang sampai subuh, sampai sahur. Habis tarawih itu bergadang sampai sahur. Sampai sahurnya itu bersama mereka. Pulang-pulang sholat subuh. Ketika sholat subuh tidur sampai maghrib. Ini kebiasaannya orang Arab. Itu bukan satu dua, banyak sekali. Di taman-taman penuh. Mal-mal itu buka. Jadi buka sepanjang malam sudah. Kehidupan terbalik. Malamnya menjadi siang, siangnya menjadi apa? Malam. Habis subuh itu sepi seperti kuburan sudah. Jadi mereka tidur dari umum ini, tidur dari subuh sampai maghrib, bangun-bangun sholat zuhur. Setelah sholat zuhur tidur lagi sampai asar. Asar bangun, pasang alarm untuk sholat asar ke masjid. Setelah itu tidur lagi sampai maghrib. Ketika menjelang berbuka sekar lagi, siap melewat maghrib. Karena bulan Ramadan tidurnya mendapat apa? Ibadah. Ini salah kaprah. Ini tidak demikian. Bulan Ramadan itu bulan bersungguh-sungguh. Tidurnya orang yang berpuasa dicatat pahala karena dia sedang apa? Sedang berpuasa. Tidak dicatat pahala membaca Al-Quran, tidak dicatat yaitu melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Demikian.
Jadi sekali lagi, bulan Ramadan adalah bulan jihad dan bersungguh-sungguh. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Jibril, malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah. Wahai Muhammad, siapa yang menjumpai bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah, semoga Allah melaknatnya. Qul amin, faqultu amin. Katakan amin, aku pun mengatakan amin. Jadi bulan Ramadan itu bulan ampunan. Maka orang yang celaka, orang yang tidak diampuni oleh Allah pada bulan Ramadan adalah orang yang didoakan laknat oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan doanya diamini siapa? Diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak diampuni? Karena mereka yaitu tidak berpuasa, atau mereka tidak mengharap ampunan. Di bulan Ramadan tidak mengharap ampunan, atau mereka berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Naudzubillah. Jadi puasanya sekedar puasa makan dan minum. Matanya tidak berpuasa, lisannya tidak berpuasa, pendengarannya tidak berpuasa, hatinya tidak berpuasa, maka bagaimana mungkin dia mendapatkan ampunan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa yang ia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Naudzubillah. Jadi bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Artinya semua kebaikan yang dikerjakan oleh kaum muslimin karena ikhlas dan sesuai sunnah akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan bulan Ramadan, bulan di yang berapa sekarang? 8. Yang 8. Bulan Ramadan, bulan pembebasan dari siksa neraka. Bulan pembebasan dari siksa neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi wa lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin." Setiap malam Allah membebaskan hamba-hamba pilihannya dari siksa neraka. Setiap malam Allah membebaskan hamba-hamba pilihannya dari siksa neraka. Artinya apa? Artinya fulan bin fulan bebas dari neraka, tidak akan masuk ke dalam neraka. Ini adalah keutamaan bulan Ramadan. Siapa yang dibebaskan dari siksa neraka? Jawabannya satu, dia adalah orang yang berdoa. Doalah di malam hari, ya Allah bebaskan aku dari siksa neraka. Ya Allah bebaskan anak dan istriku dari siksa neraka. Ya Allah bebaskan orang tuaku, ayah dan ibuku, saudara-saudaraku dari siksa neraka. Ini kekhususan bulan Ramadan. Setiap malam siapa yang dibebaskan dari siksa neraka? Jawabannya mereka yang berdoa. Kemudian yang kedua, mereka yang di malam hari tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi jangan dipahami bulan Ramadan itu siangnya
puasa, maka kaum muslimin menahan dirinya dari maksiat. Kalau malam hari bebas. Nah ini keliru. Siangnya bulan puasa, siangnya berpuasa, malamnya Allah membebaskan hamba-hamba pilihannya, bukan semuanya, tapi hamba-hamba pilihannya dari siksa neraka. Siapa yang dibebaskan? Jawabannya mereka yang minta dibebaskan. Kalau tidak minta dibebaskan, bagaimana Allah membebaskannya? Ada seorang yang namanya Abdullah bin Jada'an, orang yang sangat dermawan. Aisyah berkata, ya Rasulullah, Abdullah bin Jada'an itu di mana? Dia ini orang yang dermawan, orang yang selalu membantu orang yang susah, selalu memuliakan tamu. Kalau ada orang yang membutuhkan, dia selalu yang terdepan menolongnya. Nabi SAW bersabda, huwa finnar, dia di neraka. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, orang yang baik kok di neraka? Nabi SAW bersabda, innahu lam yakul yawman minad-dahr rabbi firli khati'ati yawmaddin. Dia tidak pernah berdoa sepanjang umurnya, yaitu berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosaku di hari kiamat nanti. Artinya dia tidak berdoa meminta ampunan. Kebaikannya hanya untuk mencari nama, dan dia sudah mendapatkannya. Ini menunjukkan kembali lagi kepada faedah, siapa yang dibebaskan dari siksa neraka? Jawabannya mereka orang yang meminta, terutama di waktu berbuka. Karena di dalam hadis Nabi SAW bersabda, inna lillahi inda kulli fitrin utaqa. Sesungguhnya Allah membebaskan hamba-hamba pilihannya di waktu berbuka puasa. Maka waktu berbuka puasa itu waktu dikabulkannya doa. Waktu ketika Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksa neraka setiap malam. Jadi selain membaca doa, dhahabat doma'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru, insyaallah bacalah doa, ya Allah bebaskan aku, orang tuaku, anak-anakku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, guru-guruku, dan kaum muslimin dari siksa neraka. Doakan ampunan kepada kaum muslimin. Semakin kita mendoakan ampunan kepada kaum muslimin, semakin yaitu banyak pula ampunan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ke-9. Yang ke-9, bulan Ramadan, bulan dikabulkannya doa. Bulan Ramadan, bulan dikabulkannya doa. Jadi siangnya dikabulkannya doa, malamnya juga dikabulkannya doa, terutama di waktu berbuka dan di waktu sahur. Terutama di waktu berbuka dan di waktu sahur. Di waktu berbuka terdapat dalil khusus. Rasulullah SAW bersabda, walis-shaimi da'watun mustajabah inda fitrihi. Bagi orang yang berpuasa mendapatkan doa yang mustajab, doa yang dikabulkan ketika berbuka puasa. Dan ketika sahur juga waktu dikabulkannya doa. Kenapa? Apa alasannya? Allah turun ke langit dunia. Dan sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktu dikabulkannya doa. Jadi bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa, terutama di waktu berbuka dan di waktu sahur. Secara umum malam atau siang itu adalah waktu dikabulkannya doa. Apalagi waktu berbuka dan waktu sahur, maka sungguh merugi orang yang ketika berbuka
ditemani yaitu tontonan-tontonan yang mengurangi iman. Tontonan artis-artis yang menjadi pelawak, yang suka mengumpat, yang menampakkan auratnya, perpegangan yaitu bersentuhan yaitu dengan lain jenis yang bukan mahramnya dilakukan, kemudian tertawa yang mengeraskan hati. Ini adalah waktu mustajab. Jangan sahur sambil melihat tayangan-tayangan seperti itu. Itu adalah tayangan yang mengurangi iman dan mengeraskan hati. Itu adalah tayangan yang melemahkan iman, menurunkan iman, dan mengeraskan hati. Itu adalah tayangan yang menurunkan dan menaikkan, menurunkan iman dan menaikkan kerasnya hati. Rasulullah SAW bersabda, la tuksirid dhahik, jangan banyak tertawa. Fa inna kathratat dhahik yumitul qalbah, karena banyak tertawa mematikan apa? Hati. Hati itu kalau mati, subhanallah, dinasihati tidak tersentuh, diberi motivasi tidak semangat, dibacakan ayat-ayat tentang neraka tidak takut. Itu hati keras. Jadi kalau kita ingin tanda mengetahui hati kita itu keras atau tidak, kalau kita ini diberi nasihat tidak tersentuh, diberi motivasi tidak semangat, diberi ancaman siksa neraka tidak takut, tidak bergetar, itu adalah tanda kerasnya hati. Na'udzubillah. Jadi sangat rugi orang yang ketika sahur melihat yaitu tontonan-tontonan yang mengandung unsur maksiat, apalagi ada musiknya, ada auratnya. Na'udzubillah. Demikian pula di saat berpuasa, tinggalkan itu semuanya. Dan latihlah diri kita untuk meninggalkan hal-hal yang mengurangi keimanan kita dan menambahkan kerasnya hati. Gantilah dengan perkara-perkara yang menambah iman, dengan perkara-perkara yang menambah iman dan mengurangi dosa. Demikian, wallahu ta'ala alam. Maka bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Jadi sungguh merugi. Ini sungguh merugi. Kalau kita berbuka puasa atau sahur sambil pencet remote nonton acara pelawak. Lucu pelawak ini. Guyok dong. Sampai apa ya kan? Sampai aku kelelakan ini Banten. Iya. Sampai guyu ae sampai ini Banten di untang ririne sampai keseretan. Demikian. Yang berikutnya berapa sekarang? 10. Yang ke-10. Bulan Ramadan, bulan dilipat gandakan pahala. Bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Ja'akum Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Barokah itu artinya kebaikan yang sangat banyak yang semakin bertambah. Barokah itu kebaikan yang sangat banyak dan semakin bertambah. Artinya kebaikan tersebut bertahan dan semakin bertambah. Kalau kebaikan banyak tapi berkurang, ini tidak barokah. Barokah itu kebaikan yang banyak dan semakin bertambah. Ini artinya barokah. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Artinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan dianjurkan pada bulan Ramadan dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan dianjurkan pada bulan Ramadan dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan itu
bulan dilipat gandakan pahala. Tapi bagi siapa yang dilipat gandakan pahalanya? Bagi siapa? Apakah semua orang di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan? Dilipat gandakan pahala bagi mereka yang itu semangat di dalam beribadah, dengan menghadirkan niat dan juga dengan mengagungkan niat di dalam amal yang dikerjakan. Adapun orang yang berpuasa malas-malasan, sholat tarawih malas-malasan, pilih masjid yang paling cepat, didin cepat, paket hemat ya, promo paket hemat. Subhanallah. Siapa yang dilipat gandakan pahalanya? Itu bagi mereka yang semangat. Kita pun seperti ini contohnya ngaji. Ada yang ngaji wis daripada kita tidur lebih baik ngaji. Ada yang ya kembali pada masing-masing niatnya. Tapi siapa yang semangat menghadirkan niat, mengagungkan niat. Mengagungkan niat itu apa artinya? Beribadah, yaitu memenuhi 3 hal. Yaitu memenuhi hati dengan rasa cinta dan harapan serta rasa takut. Cinta kepada Allah, berharap surganya, berharap pahalanya, takut dari murkanya, takut dari siksanya. Dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dari pahala-pahala yang disediakan bagi orang yang berpuasa, hadirkan niat itu semuanya. Saya berpuasa supaya dijauhkan dari maksiat. Saya berpuasa supaya meraih gelar takwa. Saya berpuasa supaya mengharap surga Allah, mengharap ridhonya, mengharap kecintaannya, supaya selamat dari neraka. Saya berpuasa, saya minta husnul khatimah. Saya berpuasa, saya minta rahmat Allah ketika saya sendirian di kuburan, tidak ada yang menemani saya. Itu semua hadirkan sehingga muncul semangat di dalam beribadah. Maka Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba," karena iman dan mengharap pahala, artinya mengagungkan niatnya mengharap pahala. Bukan sekedar berpuasa supaya menggugurkan kewajiban. Bukan sekedar berpuasa karena kebiasaan. Para ulama mengatakan ibadahnya orang yang lalai nilainya biasa, sedangkan kebiasaan orang-orang yang soleh nilainya apa? Ibadah. Orang yang soleh tidur saja bernilai ibadah dengan niatnya. Mu'adz ibnu Jabal berkata, "Aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari sholat tahajud." Artinya apa? Tidur supaya Allah memberi kekuatan, sehingga nanti kalau bangun semangat lagi beribadah kepada Allah. Tidurnya bernilai ibadah, apalagi tidurnya berwudu terlebih dahulu, kemudian membaca doa-doa sebelum tidur, maka tidurnya orang soleh bernilai apa? Ibadah. Ibadahnya orang lalai bernilai apa? Biasa. Naudzubillah. Maka hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa yang ia dapatkan hanya apa? Lapar dan dahaga. Dia niat cuma menggugurkan kewajiban, bukan niat mengharap pahala, bukan niat mengharap ampunan, bukan niat mengharap surga. Maka nilai ibadahnya hanya sekedar kebiasaan. Siapa yang ibadahnya sekedar hanya karena kebiasaan, bisa jadi Allah itu menolak ibadahnya, atau bisa jadi Allah mengampuninya. Tapi nilainya itu sangat kecil sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Kemudian kita lanjutkan yang keberapa sekarang? Yang ke-11, bulan Ramadan. Di antara keutamaan bulan Ramadan, pada bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup,
dan setan-setan dibelenggu. Ini diantara keutamaan dan kekhususan bulan Ramadan. Pintu surga dibuka. Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Artinya bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuftahu abwabul jannah, pintu surga dibuka. Supaya kaum muslimin semangat berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Pintu neraka ditutup, wa ghulliqat abwabu jahannam, pintu neraka ditutup supaya kaum muslimin berhenti dari bermaksiat. Wasul silati syayatin, dan setan-setan apa? Dibelenggu. Sehingga pada bulan Ramadan kemaksiatan itu berkurang secara drastis dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena setan itu dibelenggu. Setan yang dibelenggu ada beberapa keterangan. Yang pertama adalah setan pencuri berita langit. Adapun jin qarin tidak dibelenggu. Adapun jin qarin tidak dibelenggu. Tapi jinnya orang yang beriman dipersempit jalannya. Karena di dalam berpuasa, yaitu jalannya setan itu dipersempit, macet, sehingga susah menggoda orang-orang yang beriman, terutama ketika dalam keadaan berpuasa. Jadi setan yang dibelenggu adalah yaitu pencuri berita langit. Adapun jin qarin yang ada pada tubuh manusia tidak dibelenggu. Wallahu ta'ala a'lam. Di antara keterangan para ulama, setan yang dibelenggu adalah setannya orang yang beriman. Adapun setannya orang munafik dan pelaku dosa besar tidak dibelenggu. Jadi di antara keterangan para ulama menjelaskan setan yang dibelenggu adalah setannya orang yang beriman. Adapun setannya orang yang munafik, leluasa dia menggoda orang munafik. Kemudian yang ketiga, setan yang dibelenggu adalah setan dari bangsa jin. Adapun setan dari bangsa manusia tidak dibelenggu. Jadi adapun setan dari bangsa manusia, kalau bahasa kasarannya setan dasi apa? Dasi ireng. Tidak dibelenggu. Setan yang dibelenggu adalah setan dari bangsa jin. Adapun setan sing endase ireng tidak dibelenggu. Bukan pecinya ireng, enggak. Endasnya ireng maksudnya setan dari bangsa apa? Setan dari bangsa manusia. Maksudnya kita lihat kadang-kadang masih banyak warung yang dibuka walaupun di bulan apa? Ramadan. Naudzubillah. Kemudian yang berikutnya yang nomor berapa? 12. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, yaitu bulan pendidikan untuk meraih ketakwaan. Dalilnya mana? Allah Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana keterangannya? Perhatikan. Ibadah puasa adalah ibadah rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Sekiranya kita tidak berpuasa, kemudian kita ikut berbuka puasa jamaah, tidak ada orang yang tahu kalau kita ini tidak berpuasa. Kenapa? Karena ibadah puasa itu ibadah rahasia antara seorang hamba
dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah yang lain itu kelihatan. Ibadah salat, orang-orang tahu kalau fulan itu salat. Kalau dia sedang mengerjakan salat. Ada orang membaca Al-Quran, orang tahu fulan sedang membaca apa? Al-Quran. Puasa, ada orang yang tahu. Tapi kita husnudzon. Kita berhusnudzon kepada saudara kita. Jadi kalau waktu berbuka jangan tinggi orang. Mulut disegeri kok ini gak poso ini. Belum tentu, dia barusan mandi kok. Jadi mana pendidikannya? Perhatikan. Banyak sekali contohnya. Di antara contohnya, ketika berpuasa, kaum muslimin, orang yang berpuasa di saat kehausan. Di saat kehausan tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Sekiranya dia minum, tidak ketahuan dia itu kalau dia tidak berpuasa. Tetapi kenapa dia tidak minum? Kenapa tidak minum? Karena Allah Maha Tahu. Karena Allah Maha Tahu, takut puasanya batal. Allah Maha Tahu. Kalau saya minum, walaupun orang tidak tahu puasanya batal, Allah yang Maha Tahu, Allah yang menilai saya. Subhanallah, itu adalah hakikat takwa. Sekiranya itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan meraih gelar takwa. Kita mau mencuri, kita mau korupsi, kita mau berdusta, kita tahu, oh Allah Maha Tahu. Seperti yang aku lakukan ketika puasa di saat kehausan. Saya mau minum, nggak jadi karena Allah Maha Tahu, Allah mengawasi. Itu faedah takwa. Itu adalah faedah takwa. Maka Nabi SAW bersabda, "Laisa siyamu minal ju'i wal atas." Puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Wa inna masyiyamu minal lahwi war rafas. Akan tetapi puasa itu menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang kotor. Demikian. Jadi bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan penggemblengan, bulan penataran, bulan kaderisasi untuk mencetak kader apa? Militan. Yang militan yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Ketika mau bermaksiat, ingat Allah. Jadi orang itu mengetahui kalau Allah itu Maha Tahu. Tetapi tidak semua orang merasa kalau Allah sedang mengawasinya. Itu yang namanya muraqabah. Itu yang namanya muraqabah. Dan orang yang selalu muraqabah, dialah orang yang meraih gelar takwa. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda amal seseorang diterima oleh Allah. Jadi apabila selesai bulan Ramadan, dia menjadi orang yang lebih baik dari sebelum Ramadan. Maka dia adalah orang yang tanda amalnya diterima oleh Allah. Atau dia mempertahankan ibadahnya, dia tetap berpuasa walaupun tidak setiap hari seperti bulan Ramadan. Dia tetap menahan dirinya dari maksiat seperti dia menahan dirinya dari maksiat di bulan Ramadan. Maka itu adalah orang yang amalnya diterima oleh Allah. Adapun orang yang di bulan Ramadan menahan diri dari maksiat, keluar dari bulan Ramadan langsung bermaksiat, terutama kalau rekreasi. Baru Ramadan selesai, subhanallah sudah lupa, melupakan perjuangannya di bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian seperti wanita yang menjahit baju. Setelah jahitannya sempurna, diuraikan lagi. Dijahit lagi, diuraikan lagi. Itu ibadah orang yang tidak mendapatkan gelar takwa. Ramadan bersungguh-sungguh, di bulan Ramadan, di luar Ramadan malas-malasan lagi. Ini dikhawatirkan Ramadannya
hanya mendapatkan lapar dan apa? Dahaga. Dan dahaga. Na'udzubillah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang terakhir pada pertemuan malam ini, bulan Ramadan adalah bulan Lailatul Qadar. Artinya adanya malam Lailatul Qadar hanya di bulan apa? Ramadan. Hanya di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Pada bulan Ramadan terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan kebaikannya, maka dia diharamkan semua kebaikan. Jadi subhanallah, satu malam nilainya 83 tahun, bahkan lebih baik. Maka orang yang cerdas mengetahui kekurangannya sepanjang tahun. Kita sepanjang tahun apa yang kita lakukan? Banyak lalainya. Maka tutuplah dengan mencari kemuliaan malam apa? Lailatul Qadar. Untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Adapun orang yang rugi, orang yang diharamkan dari semua kebaikan adalah orang yang menyia-nyiakan malam Lailatul Qadar. Sekali lagi, kalau kita mudik, eman-eman, bukan haram ya, eman-eman kalau kita mudik pada malam apa? Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, berdiamlah di masjid, bertahanlah di masjid, perbanyaklah membaca Al-Quran, salatlah tahajud, perbanyaklah zikir dan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaika tilkal lailata aktsaru min adadil hasad." Para malaikat pada malam Lailatul Qadar lebih banyak daripada jumlah kerikil. Artinya malaikat itu memenuhi antara bumi dan langit. Jadi doanya orang-orang yang beriman diamini oleh para malaikat. Dan di antara yang turun ke bumi adalah malaikat siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Allahu Akbar. Mengingatkan kita dengan masa-masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup. Malaikat Jibril selalu turun ke bumi untuk menyampaikan wahyu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, malaikat Jibril tidak lagi turun ke bumi. Tetapi malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar. Itu menunjukkan keutamaan atau kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemenangan yang sebenarnya. Bukan malam takbiran. Bukan siang hari ketika unjung-unjungan. Unjung itu bagus. Malam takbiran itu malam mulia. Tapi tidak lebih baik daripada apa? 1000 bulan. Gak ada dalilnya malam takbiran lebih baik dari 1000 bulan. Gak ada. Tetapi sponsor sirup dan sponsor biskuit sudah mengumumkan selamat di hari kemenangan. Hari kemenangan itu malam Lailatul Qadar, bukan malam takbiran. Hari kemenangan, hari yang paling mulia, malam waktu yang paling mulia. Bahkan tidak ada waktu yang lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Saking mulianya Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Makna qiyam itu hanya 3 saja. Yang pertama, salat tahajud atau salat malam. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak doa dan zikir, memperbanyak zikir dan doa. Ini makna qiyam. Jangan di general, jangan dipahami secara umum. Maka Imam Bukhari menulis babul amal fil ashril awakhir min Ramadan. Bab amal yang dikerjakan di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan.
Jadi demikian. Qiyam itu Qiyamul Lailatul Qadar maknanya cuma 3. Salat malam, 2 apa tadi? Membaca Al-Quran. Ketiga apa? Zikir. Memperbanyak doa dan zikir. Doa itu umum. Zikir juga secara umum. Doa secara umum. Minta kebaikan dunia dan minta kebaikan akhirat. Zikir istighfar, tahlil, tahmid, sholawat dan seterusnya. Ini termasuk zikir. Adapun silaturahim ya tidak dianjurkan pada malam itu. Atau membantu orang yang susah. Karena Nabi SAW ketika itu malam itu berada di mana? Di masjid. Maka tidak bisa dipahami silaturahim. Monggo ya silaturahim pada malam Lailatul Qadar. Pahalanya lebih baik daripada silaturahim 1000 apa? 1000 bulan. Maka keterangannya. Apakah Nabi SAW silaturahim? Apakah beliau menjenguk orang yang sakit? Apakah beliau membagi-bagi sembako pada malam Lailatul Qadar? Tidak. Tetapi beliau di masjid i'tikaf, salat malam, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak membaca Al-Quran. Demikian. Kemudian majelis ini kita tutup dengan menceritakan kisah, yaitu Rasulullah SAW pernah i'tikaf 1 bulan penuh untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi beliau i'tikaf 10 malam pertama dari bulan Ramadan. Para sahabat pun ikut i'tikaf. Di hari yang ke-10 beliau pulang, para sahabat pun ikut pulang. Malaikat Jibril datang. Wahai Muhammad, innal ladzi tatlubu amamaka. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, yang kamu cari masih ada di depan. Kemudian Nabi SAW kembali lagi i'tikaf dan mengumumkan kepada para sahabat untuk kembali i'tikaf. Beliau i'tikaf di 10 malam yang kedua. Artinya dari malam 11 sampai malam apa? 20. Kemudian setelah itu beliau pulang. Ketika beliau pulang, malaikat Jibril datang lagi. Innal ladzi tatlubuhu amamak, yang engkau cari ada di depanmu. Maka Nabi SAW berkhutbah lagi, mengumumkan pada para sahabatnya supaya melanjutkan i'tikafnya, atau mereka yang sudah pulang adalah kembali untuk i'tikaf. Beliau i'tikaf, dan ternyata subhanallah, malam Lailatul Qadar pada peristiwa itu terjadi pada malam 21. Jadi malam pertama ketika beliau i'tikaf di 10 malam terakhir terjadi malam Lailatul Qadar. Itu malam 21. Sekarang pertanyaan, apabila itu terjadi pada kita sekarang, Lailatul Qadarnya kita meyakini malam 21. Kira-kira malam berikutnya ini diapakan kira-kira? Ringkes. Iya santai bisa. Malam ya santai oleh Lailatul Qadar. Lapo Pak? I'tikaf mari aku. Terus oleh Lailatul Qadar. Kayak undian gitu ya. Mari menang gitu. Subhanallah. Nabi SAW memberi pelajaran kepada kita. Beliau i'tikaf sampai malam terakhir. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung apa? Akhirnya. Jadi orang itu tidak dilihat dari pembukaannya, tapi dilihat akhirannya, penutupannya. Hidup pun sama. Orang sepanjang umurnya maksiat, melakukan hal-hal yang dosa, kemudian di akhir-akhir hayatnya bertobat, maka meninggal dunia apa? Husnul khatimah.
Na'udzubillah, sebaliknya ada orang yang sepanjang umurnya taat kepada Allah, di akhir-akhir hayatnya bermaksiat. Meninggalnya apa? Su'ul khatimah, penutupannya buruk. Na'udzubillah. Jadi demikian, orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar yang sesungguhnya, sekiranya malam Lailatul Qadar malam 21, dia tetap semangat sampai terakhir. Itu orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Sekiranya Lailatul Qadar malam 27, dia semangat malam 28, malam 29, kalau ada malam 30 tetap semangat. Seperti itu. Jadi mendapatkan malam Lailatul Qadar pada malam 21 bukan berarti mengabaikan malam berikutnya. Wis mari, wis warisan gitu loh. Enggak seperti itu. Jadi mendapatkan malam Lailatul Qadar malam 27 bukan berarti perintah menyepelekan malam 28 atau malam 29 atau malam 30. Enggak seperti itu. Kenapa? Karena amal itu tergantung penutupannya. Jadi demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka walaupun beliau sudah mendapatkan Lailatul Qadar malam 21, tapi beliau tetap bertahan sampai malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Jadi demikian. Maka kita sekarang ini pengajian yang terakhir, penutupan menjelang Ramadan. Yang tidak hadir rugi. Yang tidak hadir, yang biasanya hadir rugi. Karena amal yang terbaik itu dilihat dari apa? Penutupannya. Subhanallah. Yang terbaik itu adalah penutupannya. Dan ciri-ciri orang yang ingin mendapatkan husnul khotimah, kalau beramal itu diselesaikan sampai yang terakhir. Itu cara jadikan karakter kita. Apapun, baik haji ataupun umroh. Jadi di musim haji, subhanallah, kaum muslimin mabit di Mina itu 3 hari. 2 hari sudah putar semuanya. Mina kayak tidak ada musim, tidak ada jamaah haji. Yang bertahan di hari tasyrik yang ketiga cuma sedikit saja. Padahal itu karakter ciri orang-orang yang ingin husnul khatimah, beramal sampai penutupan. Sekarang kita contohkan Piala Dunia, dilihat pembukaannya atau finalnya? Nah, ukuran dunia saja dilihat finalnya, bukan pembukaannya. Ini urusan dunia. Demikian pula urusan akhirat. Setiap amal tergantung pada penutupannya. Demikian. Maka pengajian malam ini adalah pengajian yang yaitu terakhir menjelang Ramadan. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi pada pengajian setelah bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Kesimpulannya ada berapa tadi? 13. Keutamaan Ramadan. Nomor 1 apa? Bulan puasa. Bulan puasa. Nomor 2 Qiyamul Lail. bulan Qiyamul Lail. Nomor 3 Bulan Al-Quran. bulan Al-Quran. Nomor 4 Bulan Sedekah. bulan Sedekah. Nomor 5 Sebaik-baik umroh. bulan umroh. Bulan umroh. Nomor 7 Bulan jihad. bulan 6 ya. Nomor 6 bulan jihad dan bersungguh-sungguh. Nomor 7 Bulan ampunan. bulan ampunan. Nomor 8 Pembebasan dari siksa neraka. bulan pembebasan dari siksa neraka. Nomor 9 Bulan dikabulkannya doa. bulan dikabulkannya doa. Nomor 10 Bulan dilipatkannya pahala. bulan dilipat gandakan pahala. Nomor 11 Pintu surga dibuka. Pintu neraka pintu ditutup. surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Siapa yang dibelenggu bagian Nuri?
setan yang mencuri berita langit. Iya, setan yang mencuri berita langit itu yang dibelenggu. Kemudian yang kedua, siapa yang dibelenggu? Setannya orang yang beriman. Setannya orang yang beriman. Yang ketiga, setan dari bangsa jin. Wallahu taala alam. Kemudian yang ke-12, bulan tarbiyah, bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan kaderisasi untuk mencetak kader-kader yang bertakwa. Kemudian yang ke-13 apa? Bulan Lailatul Qadar. Semoga Allah yaitu memudahkan kita beribadah di bulan Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan karena ihtisabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita istiqamah di atas sunnah, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian, pengajian ini adalah pengajian penutupan menjelang Ramadan. Dan Ramadan kita liburkan sejenak supaya masing-masing fokus beramal dan beribadah serta memperbanyak membaca Al-Quran. Bagi siapa yang ingin menghadiri kajian di masjid yang dekat, insya Allah masih ada, itu di masjid kita, Masjid Tauhid. Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada semua panitia kajian kita yang tercinta ini, terutama kepada Pak Dr. Arif, Saudara Muni, Bang Idris, Bang Sofyan yang tidak hadir, Bang Dadang dan semua ikhwah sekalian, Bang Jainuri, Pak Zulfian dan yang lainnya. Jazakumullah khairan. Tidak lupa juga kita berterima kasih kepada Mbak siapa? Bujum. Masya Allah. Semoga Allah memberi hidayah kepada beliau. Amin. Untuk mengenal tauhid dan sunnah. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، waj'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaba, waj'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah, Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah, Allahumma ja'al akhira kalamina min hadhihi dunya la ilaha illallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.